utama dalam mengembangkan sumber belajar PAI berbasis multimedia meliputi 1. Tujuan pembelajaran. Pastikan multimedia yang dikembangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran PAI. Yang kedua, ketersediaan sumber. Pastikan sumber yang diperlukan untuk mengembangkan multimedia tersedia. Yang ketiga, karakter materi. Sesuaikan multimedia dengan karakteristik materi PAI agar dapat disampaikan secara efektif. Yang keempat, keterlibatan siswa. Libatkan siswa dengan pengembangan multimedia agar sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Yang kelima, ketersediaan waktu. Pastikan pengembangan multimedia tidak mengganggu waktu pembelajaran yang sudah ada. Dalam konteks PAI, pengembangan multimedia dapat membantu memperjelas dan mempermudah penyajian pesan, mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera siswa maupun guru, serta memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Sebagai guru PAI, saya akan membantu mengembangkan sumber belajar berbasis multimedia untuk pembelajaran fikih dan akidah anak. Berikut adalah tema dan capaian pembelajaran untuk setiap mata pelajaran. Yang pertama, mata pelajaran fikih. Temanya yaitu Al-Quran dan Hukum Islam. Capaian pembelajaran yaitu memahami konsep-konsep dasar Al-Quran dan hukum Islam dan bagaimana mereka terkait dengan Al-Quran. Yang kedua yaitu akidah akhlak. Temanya ketertiban dalam agama Islam. Capaian pembelajaran yaitu memahami konsep ketertiban dalam agama Islam dan bagaimana mereka berusaha menjaga kesejahteraan emosional, mental, dan spiritual. Penggunaan multimedia dalam pembelajaran ini dapat dilakukan melalui berbagai format seperti video, gambar, dan audio. Misalnya, membuat video yang menjelaskan konsep-konsep dasar hukum Islam dan syarat Islam, serta menggunakan gambar dan audio untuk menampilkan pemikiran dan perilaku yang sesuai dengan ketertiban dalam agama Islam. Selain itu dapat menggunakan kuis dan tugas lainnya untuk menguji pemahaman dan kesadaran ketertiban mereka. Artificial Intelligence atau AL adalah alat efektif yang memungkinkan mesin untuk belajar dari pengalaman mereka, beradaptasi dengan perubahan baru, dan melakukan tugas seperti manusia. AL mencakup beberapa karakteristik penting seperti bertindak manusiawi. Ketika komputer bertindak sempurna sebagai manusia dan sulit untuk membedakan antara keduanya melalui penggunaan teknologi seperti pemrosesan alami, penalaran otomatis, dan pembelajaran otomatis dan penalaran otomatis. Yang kedua, bertindak secara rasional. Seperti pemikiran rasional, tindakan bergantung pada kondisi faktor lingkungan dan juga data yang diberikan. Yang ketiga yaitu pembelajaran. Algoritma pembelajaran digunakan untuk melatih mesin agar dapat memahami pola dan mempelajari informasi dari data yang diberikan. Yang keempat, penalaran. Algoritma penalaran menggunakan aturan untuk mencapai perkiraan kesimpulan yang pasti. Yang keempat, koreksi diri. AL memiliki kemampuannya untuk merasionalisasi dan mengambil tindakan yang memiliki peluang terbaik untuk mencapai tujuan tertentu. AL telah banyak digunakan di berbagai aplikasi seperti Search Engine, asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Cortana. Selain itu, pengembangan AL telah mencapai tingkat yang mengagumkan. Salah satunya adalah penggunaannya dalam kendaraan otonomi atau self-drive, yang memungkinkan kendaraan untuk melakukan tugas seperti manusia. Di dunia pendidikan, penggunaan AL dapat membantu belajar dan pembelajaran dalam mengontrol dan memantau pembelajaran mereka sendiri, memungkinkan mereka untuk hidup dan bekerja dengan baik serta mandiri di masa depan. Penggunaan kecerdasan buatan dalam pengembangan sumber pembelajaran telah menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan proses pembelajaran. AL dapat digunakan untuk membuat perangkat lunak atau robot yang membantu manusia dalam rutinitas sehari-hari, serta untuk mengumpulkan data tentang pembelajaran dan menggunakan informasi ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang proses pembelajaran. Selain itu, AL juga dapat membantu dalam memantau pembelajaran siswa secara mandiri, memungkinkan pembelajaran secara lebih personal dan nyaman, serta memberikan umpan balik langsung tentang kemampuan siswa. Namun, untuk memanfaatkan AL secara maksimal, siswa dan guru perlu memiliki keterampilan yang dibuat untuk beradaptasi dengan teknologi ini dan berkolaborasi secara produktif dengan manusia dan AL. Dengan demikian, penggunaan AL dalam pendidikan dapat memberikan manfaat besar asalkan dimanfaatkan secara ideal dan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari.